Dan insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji pembahasan tentang manhaj dari kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang masih hidup, beliau di Madinah dan pengajar di Jamiah Islamiyah. Nama beliau adalah Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi. Kitab ini berasal daripada tulisannya yang begitu indahnya tapi tebal. Nama aslinya adalah kitab Madarikun Nadhar. Kemudian karena tebalnya kitab ini, banyak sekali orang yang ingin mengambil manfaat daripadanya. Bahkan di sebagian negeri buku ini disyarah oleh para penimba ilmu. Mereka meminta agar pengarang meringkas pembahasan kitab ini. Maka diringkaslah kitab ini dengan judul Sittu Durar fi usuli ahli al-athar, Sittu Durar min usuli ahli al-athar, yang artinya 6 permata yang menjelaskan tentang bagaimana prinsip ahlul athar atau ahlul hadis. Adapun 6 permata ini akan beliau jelaskan. 6 prinsip dalam manhaj ahlul athar ini akan beliau jelaskan. Yang pertama, al-asl at-tariq, al-asl awwalu at-tariq wahid. Jalan menuju kebenaran hanya satu, tak berbilang. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, tariqul kitabi wa sunnati ala fahmi salaf salih. Jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah harus bersesuaian dengan jalan para salafus salih. Prinsip yang ketiga, nailus su'dudi bil ilmi. Kekuasaan, kepemimpinan akan diraih dengan ilmu. Al-asl rabi' simamul amani minal kufri wal hazimati bittiba'il kitabi wa sunnah. Jaminan keselamatan, keamanan, lepas daripada kekufuran dan dari kekalahan hanya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-asl khamis, prinsip yang kelima, ar-raddu 'ala al-mukhalifi min al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mengkritik orang-orang yang menyelisihi manhaj ini adalah bagian dari perkara amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-aslu sadis, adapun prinsip yang keenam, prinsip yang terakhir, at-tasfiyatu wat tarbiyah. Bahwasanya kemenangan dalam Islam itu akan diperoleh melalui jalan yang disebut dengan nama tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah maknanya membersihkan segala macam bukan dari Islam, dikeluarkan, disaring. Bagaikan saringan, tasfiyah saringannya. Ampas-ampas, kotoran-kotoran akan tersaring. Keluarlah saripatinya saja. Ketika saripatinya itulah Islam yang murni telah keluar dari segala macam kotoran, maka berupaya mendakwahkan umat untuk mengamalkan Islam yang murni ini yang disebut dengan nama tarbiyah. Kata beliau, kemudian beliau melihat perlu menambahkan kepada kitab ini asal atau prinsip lain, yaitu ikhlasuddin lillah. Kewajiban ikhlas, memurnikan niat hanya untuk agama Allah semata, hanya untuk Allah dalam agama Allah Subhanahu wa taala semata. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa qad katabtu hadhihi al-usul li 'ardi manhaj ahli sunnah wal jamaah alladzina hum ashabul hadits wa atba'ul athar was salafiyyun. Aku menulis prinsip-prinsip ini, tujuanku adalah untuk memaparkan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yang mana mereka lah para ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti athar, dan mereka itulah orang-orang as-salafiyun.
Dzalikal manhajul ladzi yanbaghi at-tarkizu 'alaihi fil qiyam 'ala an-nafsi bil qist. Maka manhaj inilah manhaj ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah manhaj yang harus kita fokuskan, berupaya untuk mengamalkannya dalam diri kita dengan adil. Wa da'watun nasi ilaih, berupaya menyuruh manusia untuk mengamalkan manhaj ini. Lianna bihi bayana ahluhu ghairahum minal mukhalifin. Dengan mengenal prinsip manhaj inilah mereka ahlu sunnah akan mengetahui beda antara mereka dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj ini. Alangkah pentingnya bagi kita mengenal manhaj. Mengenal manhaj bagaikan mengenal timbangan yang dengannya kita dapat menimbang segala sesuatu. Mengenal manhaj samalah dengan barometer, yang dengan barometer tersebut Anda dapat mengukur siapapun juga di atas kebenaran atau bukan di atas kebenaran. Kita hidup di zaman begitu gampangnya media jejaring sosial tersebar menyebarkan semua tokoh, dan begitu mudahnya orang membuka ya YouTube kajian semua orang yang ahli dalam berpidato, ahli dalam berorasi, yang belum tentu mereka di atas manhaj yang hak, sehingga banyak orang tertipu. Masuklah ke dalam barisan salaf ini orang-orang yang bukan darinya, ya. Tapi karena gemerlap perkataan retorika, banyak orang yang tertipu, ya, banyak netizen yang tertipu. Oleh karena itu mengetahui manhaj ini sangat penting sekali. Maka siapapun yang ganti-ganti baju ketika kita memahami manhaj ini, kita tahu begitu mudah orang mengganti-ganti baju. Ya, dibekukan misalnya satu kelompok yang nyempal, bisa saja besok muncul lagi dengan nama yang lain. Dibekukan satu kelompok yang menyimpang, lusa dia akan muncul dengan ya istilah yang lain, istilah yang baru. Karena itulah begitu pentingnya memahami manhaj ini. Ya, penting sekali. Dengannya orang akan tentram dalam beragama, tak ikut-ikutan, tak ikut arus. Karena kebanyakan daripada orang beragama dengan orang banyak. Ketika orang banyak mengatakan like, maka semuanya mengatakan like. Sampai-sampai pemikiran sampah pun ketika di-like-kan benar-benar jadi like dia. Ya, pemikiran liberal yang menyamakan agama dan seterusnya, mengaburkan kebenaran agama Islam, ya, tersebar. Oleh karena itu tidaklah salah kalau para penimba ilmu begitu pentingnya bagi mereka memahami prinsip-prinsip ini. Wabihi banau, kata beliau, wabihi banau sarh hadzal din azizan syamikhan fi aliyaihi. Dengan mengenal manhaj inilah kita akan membangun agama kita, ya, bagaikan benteng yang tinggi, yang kokoh, ya, yang begitu kuatnya. Kata beliau, lamma ra'aitu al-mukhalifa qad zalama hadzal manhaj zulman balighan. Aku melihat banyak orang menyelisihi manhaj ini, ya, dengan cara yang begitu zalim sekali. Wa adfa alaihi min asy-syana'ati libasan sabighan hatta tawara nur bihijab. Wa adfa alaihi min asy-syana'ati libasan sabighan. Mereka berusaha membungkus segala macam bentuk kesesatan mereka, penyimpangan mereka dengan bungkusan yang indah dan rapi, sehingga akhirnya cahaya manhaj ini sempat ya tertutup dalam hijab. Amman lam ya'khud minal ilmi binisabin, ya, karena disebarkan oleh orang-orang yang tidak mengambil ilmu dengan jalan yang benar. Azamtu ala isda'in nushi linnasi ammah. Aku pun ingin menjelaskan kepada manusia dalam bentuk nasihat secara umum. Walil mukhalifi khassah. Maka aku tulislah buku ini untuk mereka, kaum muslimin secara umum, dan untuk orang-orang yang menyelisih manhaj ini secara khusus. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ringkas pembahasan ini, muqaddimahnya tidak saya baca semua. Kita kembali kepada prinsip yang pertama. Al-aslul awwal ikhlasud din lillah. Permata yang pertama daripada permata ahlul athar adalah ikhlasud din lillah. Mengikhlaskan agama ini hanyalah untuk Allah. Ikhlasul dini lillahi wa aslud din wa qutbuhu alladhi taduru alaihi rahahu.
mengikhlaskan agama ini hanyalah untuk Allah semata, bukan untuk kepentingan diri, kelompok, golongan, dakwah kepada individu, ya, adalah merupakan prinsip agama yang bagaikan poros yang di atasnya lah berjalan segala sesuatu. Wa huwa at-tauhidul ladzi arsalallahu bihi ar-rusul. Itulah tauhid yang dengannya setiap rasul dikirim, diutus. Wa anzala bihil kutub, yang dengannya diturunkan kitab-kitab. Wa ilaihi du'aul anbiya, kesanalah para nabi-nabi menyeru. Alaihimus salatu wassalamu alaihi jahadu, di atas manhaj ikhlas inilah mereka berjihad. Wa bihi amaru, dengan konsep manhaj ikhlas inilah mereka berdakwah. Wa fihi raghabu, dan dengannya lah mereka berupaya mengajak menyuruh orang kepadanya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah semata dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Ala lillahid dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah ketundukan yang murni. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, Allah berfirman, tidaklah mereka diseru kecuali agar mereka mengibadati Allah dengan mengikhlaskan baginya ketundukan, hunafa'a, dengan lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, agar mereka menegakkan salat, agar mereka menunaikan zakat. Wa qala li nabiyhi, Allah berkata kepada nabinya, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakanlah Muhammad, aku hanyalah menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatanku padanya. Fa'budu ma syi'tum min dunih, adapun kalian sembahlah siapa yang kalian kehendaki dari selain Allah. Wa qala, dan Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya untuk berkata, qul, katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku atau sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Ini perkataan yang selalu diulang dalam salat, begitu dalam maknanya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, ya Allah, semuanya telah kupersembahkan untuk Tuhan pencipta alam semesta. La syarika lahu, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan memurnikan semua ibadah ini hanya kepada Allah, ikhlas. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama kali Islam. Fahadha tauhid bimathabatil asasi minal bunyan, tauhid ini bagaikan pondasi dasar bagi satu bangunan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, man arada 'uluwa bunyanihi fa 'alaihi bitawthiqi asasi, barang siapa ingin mengkokohkan bangunan, hendaklah dia kokohkan pondasinya. Wa ihkami wa syiddatil i'tina'i bih, hendaklah benar-benar dia bangun pondasi dengan baik, bagus. Dia perhatikan setiap tempat dari pondasi tersebut. Fa inna 'uluwal bunyani 'ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamih, karena sesungguhnya tingginya bangunan akan senantiasa bersesuaian dengan kuatnya pondasi dasar. Ya. Fal a'malu wad darajatu bunyan, maka semua amalan-amalan, ya, bertingkat-tingkat, ya, semuanya bagaikan bangunan. Wa asasuhal iman, dan hendaklah semua amalan tersebut yang bertingkat-tingkat dibangun di atas asas, dialah asasnya iman. Asasnya itu adalah iman. Jadi kata beliau rahimahullah, ya, barang siapa yang ingin membangun bangunan apapun dalam Islam, banyak bangunan yang mau kita bangun, ya, karena dalam Islam ibadah itu banyak. Salat, zakat, puasa, haji, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, bersedekah, seterusnya, semua ibadah itu banyak. Barang siapa yang ingin mengamalkan semua ibadah tersebut, yang dia bagaikan bangunan, ya, semakin banyak dia bangun bangunan tersebut, hendaklah dia mengkuatkan apa yang diperkuat supaya bangunan bisa tegak, pondasinya, dan itulah iman. Ya, dan iman itu terangkai dalam ikhlas. Fal 'arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang cerdik adalah orang yang
begitu peduli untuk senantiasa memperbaiki pondasinya, ya, membaguskan pondasinya. Banyak orang yang dalam dunia ini sekarang, dalam dunia Islam berdakwah, tapi mereka tak peduli pondasi dasar ini, ya, ikhlas menyeru hanya kepada Allah. Banyak tak peduli, ya. Banyak orang menyeru kepada dirinya, kelompoknya, jamaahnya, gurunya, syekhnya, ya. Dan banyak orang dalam beramal pun bukan Allah Jalla wa'ala, tapi tujuannya adalah riya, ujub, bangga, ingin dikenal manusia, diketahui manusia, dipuji manusia. Adapun orang cerdik, dia akan lihat pondasi ini semua bagaimana. Andai kata pondasinya hanya bekerja untuk manusia, kita letih. Amar ma'ruf karena manusia letih, bangun masjid untuk manusia letih, bangun pesantren, bangun yayasan, sebarkan dakwah hanya karena manusia ingin dikatakan wah si fulan, masya Allah si Alan hebat, dia berhasil, dia mampu. Letih, sia-sia, tak kuat, tak kokoh. Orang seperti ini cepat mundur ke belakang. Anda melihat satu hari dia begitu menggelegak dengan semangat, semua dia lakukan. Sebulan, 2 bulan berbenturan dengan masalah, hilang, tenggelam dalam perut bumi. Kenapa? Apa yang tak kuat? Asasnya, pondasinya, ya, menggelegak dengan semangat, menggelora semangatnya, semua mau dikerjakan, semua mau dibuat, tapi tanpa manhaj yang benar, tanpa niat yang tulus, keinginan yang ikhlas. Maka orang-orang seperti ini lihatlah ke depan, ya, sejarah akan selalu mengulang, akan tenggelam. Sebagaimana kita ketahui, ada sebagian orang-orang yang pada masa Umar diutus sebagai qari, dengan semangat menggelora, tak mengikuti rambu-rambu agama. Akhirnya orang ini menyimpang menjadi khawarij. Subhanallah. Kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jahilu yarfa'u fil bina, orang bodoh, pandir, orang yang tolol adalah orang yang sibuk membangun bangunan tinggi ke atas min ghairi asasin, tapi tak memiliki pondasi yang kokoh. Fala yalbath bunyanuhu an yasqut, tak berapa lama lagi bangunan tersebut akan hancur. Salat pun tinggal, jamaah pun lepas, amar ma'ruf nahi mungkar hilang, dia pun tenggelam. Subhanallah. Terkadang lebih jelek daripada orang awam yang tak pernah belajar. Subhanallah. Kenapa? Karena begitu tinggi bangunan tanpa pondasi yang kuat, maka ketika bangunan jatuh hancur lebih dahsyat. 1 tingkat bangunan yang jatuh dengan 10 tingkat bangunan yang jatuh ambruk ke bawah, mana lebih dahsyat? 10 tingkat, apalagi sampai 100 tingkat. Lihatlah bagaimana hancurnya WTC. Dahsyat. Subhanallah. Jadi orang jahil adalah orang sibuk membangun apa yang dibangunnya, membangun gedung, tapi dia lalai dasar pondasi. Enggak percaya untuk melihat, menggelora dengan semangat, akhirnya tenggelam, hilang. Karena entah apa tujuannya. Subhanallah. Capek kita beramal untuk manusia, bukan untuk Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala, dan Allah telah menjelaskan hal ini, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun. Apakah dapat disamakan orang membangun bangunan agamanya di atas prinsip dasar takwa dari Allah dan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Lebih baikkah dia amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har? Dapatkah orang ini disamakan dengan orang membangun, ya, bangunannya di atas jurang dari neraka, fanhara bihi fi nari jahannam, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam neraka jahanam. Subhanallah. Membangun rumah di tepian jurang, kalau tidak kuat pondasinya, gampang sekali dia jatuh, masuk ke dalam jurang. Begitulah perumpamaan mereka yang tidak memperhatikan pondasi ikhlas ini, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan alangkah mudahnya mengucapkan ikhlas, begitu sulitnya untuk memurnikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Qultu, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi mengatakan,
Wadzalika anna hadhihi al-ayah nazalat fil munafiqin. Ayat ini turun untuk orang-orang munafik. Alladzina banaw masjidan lis-salati fihi. Mereka telah membangun masjid untuk salat padanya. Yang dibangun bukan rumah ibadah non-muslim, bukan bar, bukan diskotik, bukan tempat maksiat, bukan tempat berzina. Apa yang dibangun? Masjid. Masjid yang mungkin jadi ketika itu lebih indah daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya. Lis-salati fihi, bangun masjid untuk salat padanya. Lakinnahum lamma atau bihadzal amal al-azim al-fadil wa qulubuhum khillun minal ikhlas. Tapi sayangnya mereka bangun masjid yang agung ini tapi tanpa niat yang ikhlas. Kosong niat mereka dari keikhlasan. Lam yanfa'hum dzalik syai'an. Tak ada gunanya yang mereka lakukan. Apapun yang dikerjakan, mau bangun yayasan, mau bangun pesantren, bangun TV, bangun radio, bangun apapun sarana. Andai kata kosong daripada niat ini, khilun minal ikhlas, kosong daripada ikhlas, tidak akan membuahkan keberkahan. Ya, akan segera jatuh, runtuh. Ya, berserpih-serpih. Tak kokoh dia. Sebagaimana runtuhnya Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, tujuannya hanyalah untuk memecah belah antara kaum muslimin, buat markas dalamnya mereka berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Balin harabihim fi nari jahannam kama fil ayah. Akhirnya di jurang itulah mereka bangun bangunan, ya, bangunan ibadah, ya, akhirnya mereka pun jatuh tenggelam ke dalam neraka jahannam iyadzan billah. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadzal asasu amran. Prinsip, yakni kata beliau, landasan dasar ini yang hendaklah dibangun di atasnya semua bangunan ada dua perkara. Al-awwal sihhatul ma'rifati billahi wa amrih wa asma'ihi wa sifatih. Ya. Prinsip yang pertama adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, mengenal Allah, perintah-perintahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Yang kedua, memurnikan ketundukan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, tidak kepada selain keduanya. Jadi yang pertama, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, wa hadzal asasu amran. Pondasi landasan dasar yang bangun di atasnya amalan-amal Islami dua perkara. Pertama, sihhatul ma'rifati billah wa amrih. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal perintah-perintah Allah dengan baik. Mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah dengan baik, mengenal dengan benar, tentunya mengenal Allah dengan baik dan benar bukan dari perkataan kaum filosofis, ahli falsafat, ahlul kalam, yang mereka berusaha memperkenalkan Allah dengan logika-logika mereka. Bahkan mereka benturkan logika dengan dalil ngalah, bukan dengan cara itu. Ya, mengenal Allah dengan apa yang dia telah terangkan mengenai dirinya dan apa yang telah diterangkan nabinya mengenai Allah tabaraka taala. Kita tak peduli dan tak perlu perkataan ahlul kalam dalam mengenal Allah. Ya, maka inilah pengenalan yang baik dan benar, karena banyak orang tak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik dan benar. Mengenal perintah-perintahnya berupa syariat-syariatnya. Ya, perintah-perintah Allah adalah perintah mengerjakan. Ada perintah untuk berhenti tidak mengerjakan. Inilah semua perintah Allah. Ada perintah untuk mengerjakan, dan ini pun dibagi menjadi dua bagian. Ada perintah yang sifatnya ilzam, harus, wajib. Ada yang sifatnya tidak ilzam, anjuran, disunnahkan. Ada pun perintah kedua adalah perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk meninggalkan juga perintah, hai tinggalkan, ini juga perintah. Dan perintah untuk meninggalkan ini pun dibagi dua. Ada yang ilzam, ada yang tidak ilzam. Ada yang wajib ditinggalkan, dialah yang haram. Ada yang tidak wajib ditinggalkan, dialah yang makruh. Ya. Dan ada yang boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dialah yang disebut dengan nama mubah. Perintah untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Dan inilah hukum taklif yang 5. Hendaklah kita mempelajarinya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang wajib, oh ini yang wajib. Apa yang sunnah, apa yang Allah perintahkan kita berhenti tidak melanggarnya, oh ini.
yang haram, oh ini yang makruh. Apa yang Allah perintahkan kita untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, namanya mubah. Kenalilah hukum taklifi ini. Banyak orang tak kenal perintah Allah, Allah tak kenal, perintahnya pun tak tahu. Perintah menjauhi riba, tak tahu, dia langgar. Dia tak kenal, ya. Kemudian mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itulah yang kita bahas dalam kitab Fiqhul Asma'ul Husna. Adapun yang kedua, tajridul inqiyadi lahu, benar-benar murnikan ketundukan hanya kepada Allah, wali rasulih, dan kepada rasulnya, duna ma siwah, bukan kepada selain keduanya. Jadi ketundukan kita bukan kepada guru, kepada tuan guru, kepada syekh, kepada siapapun juga, tapi ketundukan kita hanyalah kepada Allah, kepada rasulnya, ya, bukan kepada selain keduanya. Adapun selain daripada keduanya, dilihat. Jika bersesuaian dengan perintah keduanya, kita ikut. Jika tidak, kita tinggalkan, siapapun juga, walaupun orang tua kita sendiri, walaupun guru kita sendiri. Fahadha awthaqu asasin assasal abdu alaihi bunyanah. Inilah pondasi dasar yang paling kokoh yang hendaklah seorang hamba membangun pondasinya di atas pondasi ini, membangun bangunannya di atas pondasi ini. Wa bihasabihi ya'talil bina'u ma syaa. Sesuai dengan kekokohan pondasi inilah silahkan bangun bangunan yang kau inginkan. Andai kata pondasimu hanya mampu, ya, menahan 1 tingkat, jangan bangun 2 tingkat. Andai kata pondasimu hanya mampu membangun untuk 3 tingkat, jangan berlebih. Ya, kau bangun di atasnya 5 tingkat, tak mampu dia. Subhanallah. Maka bagi siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, berpuluh-puluh tingkat, beratus tingkat, maka galilah sedalam-dalamnya pondasi. Ya, siapkanlah sedalam-dalamnya pondasi yang baik, yang kokoh, agar bangunanmu tak runtuh. Subhanallah. Zaman selalu akan membentangkan di hadapan kita orang-orang yang runtuh bangunannya karena tidak dibangun atas pondasi yang kuat. Sesaat begitu heboh, banyak pengikutnya, mungkin seluruh Indonesia menjadi pengikutnya. Kemudian berapa saat tenggelam, muncul yang lain, heboh, tenggelam, heboh, tenggelam. Subhanallah. Ya, antum pernah enggak membentangkan cakrawala pikiran antum dengan berbagai macam hal semacam ini, membuat heboh, semua orang ikut, semuanya menjadi, subhanallah, booming istilah mereka. Semuanya membicarakan, bahkan sebagian orang ikut. Sesaat, 2 saat, 3 saat tenggelam. Karena telah Allah tetapkan, fa amaz zabadu fayadhhabu jufaan. Yang namanya buih akan hilang ketika banjir hilang. Subhanallah. Kotoran-kotoran sampah semuanya akan terbuang ketika banjir datang bersama buih. Yang berkekalan adalah air, air murni, air yang bersih. Setelah banjir ini datang hilang, kemudian air ini kembali pada, ya, konsep dasarnya, jernih, bersih. Adapun sampah-sampah semua dibuang ke tepian-tepian sungai. Ya, buih-buih semua hilang. Kata Allah, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuth fil ard. Adapun air yang bermanfaat bagi manusia, dia tetap ada di permukaan bumi ini, tetap berkekalan. Adapun buih-buih, lihatlah bagaimana banjir bandang, pohon-pohon besar, sampah-sampah, buih-buih, rumah semua tak peduli. Dia singkirkan, dia buang ke mana-mana. Setelah reda surut, kembalilah air normal. Yang normal inilah pondasi. Begitulah jika antum melihat, enggak percaya lihat. Subhanallah, orang yang semangatnya bagaikan, subhanallah, ia ingin menembus langit ke-7, bekerja untuk dakwah siang malam, besok, lusa, sebulan, 2 bulan tenggelam ke perut bumi yang ke-7 pula. Tak nampak, hilang. Subhanallah. Apanya salah? Pondasi. Kata beliau, fa ahkimil asasa, maka hendaklah kau perhatikan benar, perbagus pondasimu. Wahfadil quwwah, kau jaga kekuatannya. Wadum alal himyah, tetap senantiasa kau pelihara dia. Jangan sampai ada yang menggerogoti pondasi-pondasi ini, sehingga andai kata dia berhasil digerogoti, akan runtuh bangunan. Lihat, oh pondasi ini ada tanah miring yang ternyata menggerogotinya.
satu demi satu pondasi tersebut menjadi lemah, maka tunggulah kehancuran. Tetap dijaga pondasi selama-lamanya. Ya, jangan sampai ada orang yang merubuhkan bangunan tersebut dengan meruntuhkan pondasinya. Wa tauhidu bi mathabatil judhuri min asy-syajarah, dan tauhid itu bagaikan perumpamaan ya akar daripada pepohonan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tahta unwan syajaratul ikhlas, tahta unwan syajaratul ikhlas, di bawah judul yang berbunyi syajaratul ikhlas, pohon keikhlasan. As-sanatu syajaratun wasyuhuru furu'uha, bilangan tahun-tahun itu bagaikan pohon, maka cabang-cabangnya itu dialah ya bulan-bulannya. Ya, jikalau diibaratkan 1 tahun, tahun itu adalah batang satu pohon, dan bulan itu adalah bulan-bulan yang adalah 1 tahun adalah merupakan furu'uha, cabang-cabangnya. Jika 1 tahun terkumpul dalamnya 12 bulan, bulan-bulan inilah bagaikan apa? Cabang-cabang pohon tersebut. Wal ayyamu aghsanuha, adapun bilangan hari-hari yang berkumpul menjadi bulan, 30 hari 1 bulan, bagaikan ranting-rantingnya. Was-sa'atu awraquha, adapun jam demi jam, ya di bawahnya ada menit, di bawahnya ada detik, bagaikan daun-daunnya. Wal anfasu thamaruha, adapun degup jantung yang senantiasa ya berdetak, dia bagikan buah bagi bulan ini, bagikan buah bagi pohon ini tadi. Faman kanat anfasuhu fi ta'atin, barang siapa yang degup jantungnya setiap saat berhentak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, ya, semua dan jantungnya yang berpacu, denyut nadinya yang senantiasa berdetak, semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Faman kanat anfasu fi ta'atin fa thamratu syajaratihi thayyibah, maka buah daripada pohon ini akan baik. Ya. Wa man kanat fi ma'siyatin, barang siapa yang degup jantungnya berdetak untuk kemaksiatan, fa thamratuhu handal, maka buahnya bagaikan buah handal yang pahit rasanya, tak ada wanginya, bau dan pahit. Subhanallah. Innama yakunul jadad yaumal ma'ad, sesungguhnya kelak waktu kita memetik panen adalah hari berbangkit, bukan di dunia ini. Fa indal jadad yatabayyanu hulul thimari min murriha, kelak ketika panen barulah kita sadar ternyata buah yang kita tanam ini pahit, atau buah yang kita tanam adalah buah yang manis. Subhanallah. Allahu Akbar. Kata beliau kelanjutannya, innama wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi, keikhlasan dan tauhid bagaikan pohon dalam hati kita. Ya, ikhlas hanya untuk Allah, tauhid ya mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifat, bagaikan perumpamaan pohon dalam hati manusia. Furu'uhal a'mal, ya, tauhid ini yang dia bagaikan akar pohon, ya, kata beliau, keikhlasan ini, tauhid ini yang dia bagaikan pohon, furu'uhal a'mal, akan melahirkan cabang-cabang berupa amalan-amalan. Wa thamaruha thayyibul hayat, dan buah daripada pohon ini adalah terasa begitu indahnya hidup ini. Thayyibul hayat atau tibul hayat, ya, fid dunya, merasa nikmat dalam hidupnya di dunia karena dia beramal untuk Allah, mau dicela mau dipuji tak peduli. Tibul hayati fid dunya wan na'imul muqimul fil akhirah, kenikmatan hidup yang dia peroleh di dunia dan kenikmatan yang berkekalan yang dia akan dapatkan di akhirat.
wa kama anna thimaral jannati la maqtu'ah wa la mamnu'ah, sebagaimana kelak di hari kiamat buah-buahan di surga tak akan pernah ada yang tertahan kita mengambil metiknya, boleh kapanpun dimakan, tak ada larangan. Fathamratut tauhidil ikhlas fid dunya kadzalik, demikianlah buah daripada tauhid, ya, dan keikhlasan di dunia pun seperti demikian, terus menerus berbuah. Wallahi, buku-buku yang kita baca daripada para ulama adalah buah daripada tauhid yang lurus, yang tidak pernah mereka terbayang buku-buku mereka akan dicetak berkali-kali cetakan, mana hak ciptanya sebagai pengarang tak pernah mereka bicarakan, membumi berkekalan karangan-karangan mereka. Subhanallah. Inilah bagaimana motoknya Imam Malik rahimahullah sampai saat ini dibahas, dikaji, dipelajari, menjadi rujukan. Subhanallah. Dan dia itu tabi'ut tabi'in. Subhanallah. Ya. Dan ulama-ulama lain, para sahabat perkataan mereka diulang-ulang. Subhanallah. Para a'imah, Imam Ahmad buku-bukunya dan lain-lainnya, ya, tak pernah sekalipun berhenti, selama-lamanya membuahkan buah. Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Nawawi. Wasyirku wal kadhibu war riya, adapun kesyirikan, adapun kedustaan, adapun riya. Syajaratun fil qalbi, dia juga bagaikan satu pohon yang tumbuh di hati. Thamaruha fid dunyal khauf, buah daripada pohon riya, ujub, ya, syirik, dusta ini, buahnya di dunia adalah ketakutan, al khauf wal gham, ya, kegalauan, wa dhiqus sadar, dada yang sempit. Subhanallah. Wa dhulmatul qalbi, hati yang gelap. Karena kalau bekerja untuk manusia, manusia tak akan pernah seluruhnya mereka puji Anda. Sehebat apapun kerja Anda, setiap orang memuji Anda, akan datang masanya orang ada yang mencela. Tak akan mungkin kita dapat berhasil memperoleh keridhaan semua manusia, tak mungkin selamanya. Kalau Anda kata bekerja untuk mereka, mencari ridha mereka, tunggulah, Anda akan letih. Subhanallah. Tetap sebagian orang tak ridha kepada Anda. Wa thamaruha fil akhirah, dan buah dari riya, tidak ikhlas, dusta, ya, syirik, buahnya di akhirat az-zaqqum, buahnya adalah pohon zaqqum. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul athim. Buah zaqqum itu buah bagi orang-orang yang berdosa, ya, buah yang begitu bau, buah yang begitu busuk, yang tumbuh dari neraka al-jahim. Subhanallah. Itulah buahnya. Wal adzabul alim wal adzabul muqim, buahnya adalah azab yang berkekalan. Wa qad dzakarallahu hataini syajarataini fi surat Ibrahim, dua pohon ini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Qultu yuridu qaulullahi ta'ala, aku mengatakan, yakni Syekh Abdul Malik mengatakan bahwasanya yang diinginkan Al-Qayyim adalah firman Allah yang berbunyi, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun, yaitu ayat yang berbunyi, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas, kalimat tauhid, bagaikan satu pohon yang baik, pohon kurma, asluha thabit, yang kokoh mengakar ke bumi, wa far'uha fis sama', rantingnya mencabar ke langit, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, setiap saat dia berikan buahnya, bi'idzni rabbiha, dengan ketentuan Tuhannya, izin Tuhannya. Demikianlah Allah berikan perumpamaan bagi manusia agar mereka mau mengambil pelajaran,
Ini pohon yang kokoh. Lihatlah betapa kokohnya pohon-pohon kurma, memberikan buah, subhanallah, terus menerus kepada manusia. Kemudian kata Allah, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dan perumpamaan kalimat yang keji dialah kalimat seruan kepada kesyirikan kepada Allah. Kalimat dalamnya ada kedustaan, kalimat dalamnya seruan kepada riya, kepada ujub. Bagaikan pohon yang keji, yaitu pohon hanzal, yang begitu gampang keluar dari akarnya, tercabut, runtuh. Angin kecil pun membuat dia runtuh. Lihatlah bagaimana kokohnya kurma, angin besar pun akan dia tahankan. Ijtussat min fawqil ard, tumbuh tak mengakar ke bumi, gampang jatuh, terbongkar akarnya. Ma laha min qarar, tidak memiliki kekuatan. Demikianlah Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia ini. Perkataan yang teguh adalah perkataan ikhlas yang terangkum dalam perkataan tauhid. Sebagian tafsir mengatakan Allah kokohkan orang mukmin ketika akan meninggalkan dunia ini dengan perkataan akhir daripada kehidupannya, ucapan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Yang ujung perkataan la ilaha illallah, Allah berikan dia surga. Allah pelihara, jaga, subhanallah. Allah kokohkan dia dengan kalimat ini ketika akan tinggalkan dunia ini, ketika di alam barzakh ditanyakan kepadanya man rabbuk, ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di dunia Allah kokohkan, di akhirat pun Allah kokohkan. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan sesatkan orang-orang zalim dan Allah akan lakukan apa yang dikehendaki. Wa fiha dalilun wadihun ala anna al-islaha yabda'u bit-tauhid. Ini dah merupakan dalil yang begitu jelas. Segala macam bentuk reformasi dimulai dengan reformasi tauhid. Kalau enggak hanya omong kosong belaka. Berpuluh tahun orang teriak reformasi, reformasi, keadaan tak lebih baik. Keadaan lebih parah. Reformasi, KKN, nepotisme, macam-macam. Semakin banyak yang KKN, semakin dahsyat nepotisme, semakin dahsyat korupsi. Kenapa? Apa yang salah? Yang salah adalah tidak membangun pondasar yang benar. Annal islah yabda' bitauhid. Segala macam bentuk reformasi harus dimulai daripada niat yang jujur. Negeri-negeri yang kaya sumber daya alam, andai kata niat, ya, bangsa tersebut tidaklah baik, tidak jujur. Apalagi penguasa-penguasa niat tidak baik dan tidak jujur, untuk kepentingan tertentu saja, tak akan Allah beri keberkahan kepada bangsa tersebut. Subhanallah. Maka ingin membangun apapun juga, niat diluruskan, tauhid. Apapun yang kita bangun, sekolah, ya, masjid, yayasan, apapun yang kita bangun, luruskan niatnya, tauhid. Subhanallah. Wa yantahi bitauhid. Berpangkal dari tauhid, berakhir dengan tauhid. Wa yurakkizu fihi baina dzalika ala tauhid. Hendaklah senantiasa difokuskan dengan selalu memperhatikan tauhid. Walamma kana tauhid bimathabatil asasi minal bunyan, tatkala tauhid bagaikan pondasi dasar bagi bangunan, wal judhuru minasyajarah, dan dialah akar bagi pohon, kana awwalu amrin yusadifun nasa inda iftitahihim lil mushafi min bidayatihi wa dzalika qauluhu subhanahu ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Tatkala tauhid, dialah merupakan pondasi dasar, bagaikan pondasi bangunan, bagaikan akar bagi pohonan. Karena itulah perintah pertama dalam Quran, perintah, bukan khabar. Dalam bahasa Arab ada namanya khabar, berita, ada namanya insya perintah, menyuruh atau melarang, itu namanya insya. Ya, perintah yang didapati dalam Al-Quran pertama kali dalam surah Al-Baqarah pada ayat 21 itu perintah pertama. Fatihah bukanlah perintah, dia hanyalah khabar, walaupun khabarnya mengandung perintah. Tapi insya, Allah menuntut kita, memerintahkan kita, itu pertamanya dalam surah Al-Baqarah pada ayat 21 berbunyi, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ayat 22 ya. Ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, semoga kalian dapat bertakwa. Ini perintah pertama. Ya. Alhamdulillah. Ini perintah pertama dalam Quran, perintah agar mengibadati Allah semata. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan seluruh manusia, kita dan orang-orang sebelum kita. Nanti disebutkannya lagi, Dialah menciptakan langit, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini layak disembah, ini layak diharapkan, layak jadikan tempat harap kita, tempat bergantung kita, layak jadikan sebagai tujuan dalam hidup kita. Adapun manusia, dia akan segera binasa. Kau harapkan sanjungannya, besok dia mati. Kau harapkan kekuatannya, besok dia sakit. Kau harapkan kuasanya, besok dia dijatuhkan dari kuasaannya. Bergantung dengan mereka, bagaikan bergantungan sarang laba-laba yang mengira sarangnya kuat, padahal esok lusa kena angin sedikit hancur. Subhanallah. Ya. Inilah yang pertama kali kita dapati dalam mushaf. Tsumma ba'da hadza mubasyaratan an-nahyu amma yudaddu tauhid. Setelah itu langsung ada perintah dalam bentuk larangan, jangan dikerjakan. Larangan apa yang bertentangan dengan tauhid, perintah untuk menjauhi apa yang bertentangan daripada tauhid. Ala huwa syirku, yaitu menjauhi syirik. Wa dzalika qaulu subhanah, itulah firman Allah yang berbunyi, inilah larangan pertama, fala taj'alu. Dan larangan masuk ke dalam perintah untuk menjauhi. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah kau jadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan yang kau harapkan, kau puja, kau jadikan sebagai tempat bergantung, kau harapkan keridhaannya, kecintaannya, siapapun dia, kau jadikan dia sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu mereka makhluk. Jenderal bintang 4 tak akan selama-lamanya dia bawa bintangnya ke dalam kuburnya. Subhanallah. Presiden berganti, dicopot. Kita melihat ya, penguasa demi penguasa silih berganti, tak ada yang kekal, semuanya akan binasa. Orang-orang kuat akan menjadi tua, akan menjadi lemah, kena penyakit lemah. Padahal kita tahu mereka bukan Tuhan pencipta alam semesta yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kenapa disembah, diharap, dipuja, jadikan tempat bergantung? Subhanallah. Wa hadhi faidatun jalilah. Dan inilah merupakan faedah yang begitu agungnya. Li'anna Allah Ta'ala lam ya'murna bi'ibadati fasbu. Bahwasanya Allah tidak menyuruh kita hanya sekedar beribadah menyembahnya. Bal wa nahana aidan amma yang qudu dzalik. Tapi selain dia perintahkan kita beribadah kepadanya semata, dia juga melarang kita dari apa yang akan meruntuhkan bangunan tauhid ini, perintah ini. Ala wa huwa ibadatu ghairi, itu larangan menyembah selain Allah. Faqallibin nazar fi kitab rabbik, hendaklah kau lihat dan kau telaah baik-baik dalam kitab Tuhanmu, tajidhu hukman muttaridah. Engkau akan dapati kaidah yang baku, faminhu qaulu ta'ala. Di antaranya, ya, hukum yang baku, ada perintah beribadah, setelahnya larangan berbuat syirik. Qaulullah ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ya, Tuhan kalian Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya yang berhak diibadati. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Tidak ada Tuhan selainnya. Inilah pengingkaran kesyirikan. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus setiap umat rasul. Anibullah, semuanya menyeru kepada umatnya sembahlah Allah semata. Wajtanibut taghut, jauhilah segala macam sembahan dari selain Allah. Ya.
Wa minhu qaulu ta'ala, antaranya firman Allah, wa ma arsalna min qablaka min rasul, tak pernah kami utus sebelum seorang rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali saya, kata Allah, maka sembahlah saya semata. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa abudullaha wa la tusyriku bi syai'an, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan dia dengan apapun jua. Qala Syekh Mubarak Al-Mili, Aminu Jami'atil Ulama Al-Muslimin Al-Jazairiyin, berkata Syekh Mubarak Al-Mili, dia adalah sekjen ya daripada para ulama kaum muslimin negeri Jazair. Sesungguhnya kitab ini ditulis untuk kekacauan yang pernah terjadi di Jazair ketika Fis dijatuhkan, digulingkan setelah mereka menang menguasai Jazair. Untuk mereka lah tulis kitab ini. Dan orang-orang yang tidak pernah mau mengambil pelajaran dari sejarah, ya bahwasanya dimulai bangunan tauhid, bukan mengumpulkan orang banyak, ya, yang akhirnya runtuh bangunannya. Bukan, subhanallah. Kita melihat banyak orang-orang Islam dengan partainya berkuasa, tapi apakah lama? Tidak. Apanya salah? Bangunannya. Jazair, semua bulat suara, Fis menang, sebentar runtuh. Mesir, Ikhwan Muslimin menang, sebentar runtuh. Subhanallah. Kim al-asas, perbagus bangunan. Kita tidak butuh orang banyak yang tidak tegak dengan pondasi yang besar, dengan pondasi dasar yang benar. Kita bukan mengumpulkan orang banyak. Subhanallah. Dan standar kebenaran bukan orang banyak. Standar keberkahan bukan karena orang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ya, apa kata beliau? Falam yaktafi fi syahadataini bitauhidil mujarrad. Dalam dua syahadat tersebut tidak ada dicukupkan dengan sekedar tauhid, hatta sarraha binafi ta'addud, tapi juga dia menjelaskan ya larangan untuk apa-apa yang bertentangan dengan tauhid. Wa hasul tasyri' fi syakhsil mursal bitabligh, kemudian mengkhususkan syariat ini hanyalah benar-benar syariat yang kita mengikuti seorang rasul yang diutus kepada kita. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah belajar. Baru sebentar sudah jam 6:15, tak pernah kita selama ini. Yalah, nanti insyaallah kita lanjutkan jika ada masa. Ya, kitab ini kitab yang bagus sekali. Semoga Allah berikan kepada taufik untuk membahas kitab ini di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sejumlah pertanyaan. Beberapa waktu lalu imam masjid kami mengajak untuk qunut nazilah untuk muslim Palestina. Apakah qunut nazilah ini sudah sesuai dengan sunnah? Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan qunut ini adalah perkara yang dilakukan ketika ada perintah daripada ulama kaum muslimin atau perintah daripada pemerintah kaum muslimin. Jika ada seruan diikuti. Andai kata ada yang mengamalkannya, diaminkan. Assalamualaikum Ustaz. Terkadang, waalaikumsalam, apabila saya sholat berjemaah di masjid selain masjid Sabilun Najah, banyak masjid lain selain Sabilun Najah, jangan gulu pula. Ini bukan Masjidil Haram. Ya, sholat tidak rapat dengan jemaah lain. Banyak mungkin kita nggak tahu ada masjid yang mengamalkan sunnah yang rapat safnya. Ya, Masjid Al-I'tisam contohnya, ada selain Sabilun Najah. Bukannya saya tidak mau merapatkan, tapi jemaah yang di sebelah kiri atau kanan saya tidak mau merapatkan. Pertanyaannya, apakah salat kita sah? Sah. Jumhur mengatakan bahwasanya saf itu penyempurna salat. Ya. Andai kata safnya tidak rapat, salatnya tetap sah. Kalaupun terputus dengan tiang-tiang, salatnya sah walaupun dibenci, dimakruhkan, tapi tetap salatnya sah. Ya. Karena salah satu syarat sempurna salat adalah merapatkan, bukan syarat salat. Ini mazhabnya Zahiriyah. Zahiriyah mengatakan syarat sahnya salat adalah dalam salat berjamaah merapatkan saf. Kalau tak rapat batal salatnya. Tapi ini mazhab yang syadz, mazhab yang keliru dalam hal ini. Bagaimana kaum suntik meningitis yang dilakukan sebelum berangkat haji?
Jikalau bukan dasar yang digunakan dari yang haram. Andai kata bukan dari haram maka halal. Andai kata bahan dasarnya haram maka dia haram, kecuali darurat. Ya, ad-daruratu tabi'ul mahdhurat. Darurat membolehkan apa yang tak boleh. Dan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat sifatnya memang benar-benar ditempatkan pada tempat yang sempit, enggak diperluas. Bangkai itu haram, dalam darurat dibolehkan. Ya. Allahu tabaraka taala alam. Setahu saya orang pergi haji harus suntik ini. Orang umrah pun demikian. Ya. Dan kita belum mendapatkan secara pas dan rinci ada yang menjelaskan dengan benar bahwasanya kandungannya adalah kandungan yang dilarang, kandungan yang najis dan seterusnya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.